Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfirah dari kelas F. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga atau munakahat pada kelas 12. Nah, tentang pernikahan. Secara bahasa, menikah artinya adalah mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Nah, sedangkan secara istilah, nikah artinya adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau disebut pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Kemudian untuk menikah itu ada tujuannya ya. Tujuan pernikahan apa saja? Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kemudian untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, dan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Kemudian dalil tentang menikah. Salah satunya pada Quran surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma ta'balakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Adapun hadis ya yang membahas tentang pernikahan, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ghaddu lil basari wahsunu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaa'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan pandangan terhadap kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa." Ya. Kemudian apa saja hukum pernikahan? Nah, hukum pernikahan setiap mukallaf atau setiap individu itu berbeda-beda. Ya, seseorang bisa dihukumi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan bisa dihukumi haram. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, seseorang dihukumi wajib menikah yaitu apabila bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, dan sudah ingin melakukan suatu pernikahan, sudah ingin menikah, jika dia tidak segera menikah, maka dikhawatirkan akan melakukan perbuatan maksiat atau zina, maka hukumnya wajib.
Yang kedua, hukumnya sunnah, yaitu bagi orang yang telah mampu, ya, baik fisik maupun batin, kemudian masalah ekonomi sudah aman. Nah, tapi jika dia tidak segera menikah, dia tidak dikhawatirkan terjerumus kepada kemaksiatan, maka hukumnya sunnah. Kemudian mubah bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan pernikahan atau dia tidak memiliki syahwat sama sekali. Ya, contohnya seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau orang yang tidak mampu menafkahi, ya. Nah, juga mubah bagi orang yang mampu menikah tetapi dia hanya sekedar ingin menunaikan hajatnya saja tapi tidak ada niat untuk memiliki keturunan. Nah, hukum pernikahan dihukum makruh apabila seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri. Ya, itu hukumnya makruh. Kemudian, seseorang dihukumi haram menikah apabila orang yang dia yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, ya, hukumnya haram. Nah, kemudian kita masuk kepada mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, dilihat dari kondisinya, mahram itu dibagi menjadi dua, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Nah, mahram mu'abbad adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Sedangkan mahram ghairu mu'abbad adalah mahram yang sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara. Nah, nih orang yang tidak boleh dinikahi, ya, karena keturunan, pernikahan, sepersusuan dikumpulkan. Nah, karena keturunan, yaitu ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, bibi, yaitu saudara ibu, baik yang sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu, bibi, saudara ayah baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Dan karena pernikahan, ibu istrinya atau mertuanya, kemudian anak tiri, istri ayah dan seterusnya ke atas, wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah atau kakek, ya, sampai ke atas, dan istri anaknya laki-laki atau menantunya, tuh, ya. Kemudian sepersusuan, yaitu ibu yang menyusui atau saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Nah, kalau dikumpulkan atau dimadu, yaitu saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Nah, rukun nikah, apa saja rukun nikah? Yaitu ada calon suami, calon istri, ada wali, dua orang saksi, dan ijab qabul atau sighah. Nah, syaratnya seorang calon suami yang pertama yaitu bukan mahram si wanita. Kemudian, calon suami itu orang yang dikehendaki oleh calon mempelai wanita. Kemudian beridentitas jelas. Nah, kalau calon istri, ya, syaratnya apa? Bukan mahram si laki-laki. Terbebas dari halangan menikah, misalnya, ya, masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang, kan tidak boleh dinikahi, ya. Kemudian wali, syarat wali yaitu orang yang dikehendaki, wali itu harus laki-laki, mahram si wanita, balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan merdeka, bukan budak. Adapun wali dibagi menjadi dua, ada wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Kalau wali hakim yaitu seperti Pak KUA, dia diberikan kewenangan untuk menikahkan orang lain sesuai dengan karena beliau itu diberikan kuasa oleh Departemen Agama. Kemudian dua orang saksi, syaratnya berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Kemudian tidak boleh merangkap sebagai saksi,
ya, walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Ijab qabul, ya, syarat silghah, yaitu tidak tergantung dengan syarat lain. Kemudian tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Qabul harus dengan ucapan qabultu nikahaha, tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Nah, kemudian pernikahan yang tidak sah, ya. Pernikahan yang tidak sah yang pertama adalah nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu atau kawin kontrak. Pernikahan shigor, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dan pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seseorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Kemudian pernikahan orang yang ihram. Nah, itu ya, pernikahan yang ihram. Kemudian pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan terkait tentang pernikahan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.